Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kuliah perilaku organisasi dalam kuliah yang ketujuh. Di kuliah yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai teori-teori motivasi dan juga aplikasinya. Ya, aplikasinya di lapangan, bagaimana menerapkan teori-teori motivasi tadi untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam konteks organisasi. Nah, kali ini kuliah kita tidak akan membahas semuanya ya, jadi saya buat rekaman ini hanya untuk kelas kita, sementara tayangan PPT ini untuk kelas paralel semuanya ya, tetapi rekaman ini hanya saya tujukan untuk kelas kita saja, kelas yang ini, karena saya hanya akan menerangkan masing-masing satu saja, satu teori kontemporer dan satu aplikasinya. Saya tidak berharap teman-teman akan memahami semua dari banyak teori kontemporer yang ada di slide ini dalam satu pertemuan ya, karena saya mempelajari nya pun bertahun-tahun begitu ya, belum tentu paham dengan benar juga gitu ya. Saya tidak berharap teman-teman langsung paham semuanya, perlu belajar diulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, sehingga dalam pertemuan ini saya ingin satu saja tapi teman-teman benar-benar paham ya, dengan cara yang lebih sederhana, dan paham juga tentang aplikasinya, satu saja. Ini daripada banyak kita pelajari tidak ada yang membekas, lebih baik satu tapi benar-benar teman-teman pahami gitu ya. Jadi materi ini hanya untuk kelas kita, teman-teman bisa pelajari teori yang tidak kita bahas dalam kuliah ini secara mandiri. Harapan kami seperti itu. Oke, nah langsung kita masuk ke teori motivasi kontemporer yang akan kita bahas. Kita sepakati dulu nih ya, secara sederhana apa sih sebenarnya motivasi gitu ya. Secara sederhana motivasi itu dorongan untuk bergerak ya. Dorongan untuk bergerak. Sederhananya itu. Coba kita aplikasikan. Motivasi bekerja, dorongan untuk bergerak untuk bekerja. Motivasi berprestasi, dorongan untuk bergerak mencapai prestasi. Motivasi beribadah, dorongan untuk bergerak melakukan ibadah gitu ya. Jadi jelas ya, motivasi sederhananya adalah dorongan untuk bergerak. Motivasi makanya bisa besar bisa kecil gitu ya, karena dorongannya juga bisa besar bisa juga kecil dorongan untuk bergeraknya. Oke, jadi sederhananya itu motivasi. Nah, teori-teori motivasi yang kita pelajari hari ini maupun yang kemarin, teori klasik ya, teori klasik tentang motivasi itu adalah usaha untuk memahami apa saja sih yang membuat dorongan-dorongan itu bisa besar bisa kecil gitu ya, dan juga memahami apa sih yang membuat orang itu bisa bergerak, apa sih yang mendorong orang untuk bergerak tadi. Itu teori-teori motivasi itu tujuannya untuk mengungkap itu. Nah, termasuk teori yang akan coba dulu sebelum kita masuk teori yang akan kita bahas. Teori kemarin, teori Maslow misalkan, dia mencoba membahas apa sih yang membuat orang itu bergerak ya, apa sih yang mendorong orang itu bergerak. Oh, kebutuhan fisik, oh kebutuhan fisiologis, oh kebutuhan sosial dan seterusnya ya. Teori McClellan misalkan, oh yang membuat orang bergerak itu ternyata dorongan untuk kebutuhan akan kekuasaan, atau kebutuhan akan afiliasi. Oh itu toh yang membuat orang bergerak. Itu toh motivasi orang itu untuk bergerak gitu ya. Itu ya, jadi paham ya, teori-teori yang kita pelajari itu tujuannya untuk itu. Nah, termasuk teori kontemporer ini ya, yang akan kita pelajari. Satu saja yang akan kita pelajari yang menjadi core dari pembahasan kita kali ini adalah teori ekspektansi. Ini ada reinforcement, ada teori self efficacy gitu. Kita skip saja, kalian bisa pelajari sendiri. Tapi yang menjadi core pembahasan kita adalah teori ekspektansi. Ini ada equity theory, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ini ya, minimal teman-teman memahami dengan baik apa itu ekspektansi teori. Jadi kita coba bahas dengan pemahaman kita mengenai motivasi tadi. Motivasi adalah
dorongan untuk bergerak. Nah, menurut teori ekspektansi ini, dorongan untuk bergerak itu dipengaruhi oleh, ya, besar kecilnya dorongan untuk bergerak itu dipengaruhi oleh seberapa besar keyakinan orang bahwa usaha yang dia lakukan itu akan berpengaruh terhadap performa dia atau kinerja dia, ya. Dan seberapa menarik hasil yang bisa dia peroleh dari kinerja yang dia telah lakukan. Bingung nggak? Ya, wajar kalau bingung. Gini, kita ulangi pelan-pelan ya. Jadi, ekspektansi teori itu, ya, teori motivasi ekspektansi teori, ekspektansi itu harapan, gitu ya. Expect, gitu, harapan. Jadi yang mempengaruhi besar kecilnya orang bergerak, ya, dorongan orang untuk bergerak melakukan sesuatu itu adalah seberapa yakin orang ini bahwa usahanya itu akan mempengaruhi kinerja, ya. Dan seberapa menarik yang dia bisa dapatkan dari kinerja tersebut. Kita berikan contoh saja biar teman-teman ada gambaran, ya. Begini, orang yang motivasinya besar untuk belajar, orang motivasinya besar untuk belajar karena dia punya ekspektasi, dia punya keyakinan, ya, bahwa usahanya ini akan menghasilkan kinerja yang bagus ketika ujian, ya. Dengan dia belajar bagus, dia bisa mengerjakan soal-soal di ujian dengan baik. Jadi usahanya akan berbanding lurus dengan kinerjanya dia. Kalau dia tidak berkeyakinan usahanya akan menghasilkan kinerja, pasti dia motivasi belajarnya rendah. Sama aja aku belajar nggak belajar, nanti juga nggak bisa, gitu ya. Itu pasti akan motivasi belajarnya rendah. Tapi ketika ekspektasinya tinggi, ketika saya belajar usaha ekstra akan menghasilkan kinerja yang baik ketika ujian, otomatis motivasi belajar kita akan tinggi. Aku mau belajar karena selama ini kalau saya belajar, kinerja saya ketika ujian itu bagus, gitu ya. Ini yang mempengaruhi besar kecilnya dorongan untuk belajar. Ekspektansi tadi, ekspektasinya. Kalau aku usaha ekstra, ekspektasinya performaku akan bagus. Itu ekspektasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kinerja yang bagus atau performa yang bagus ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan nilai yang bagus sehingga IPK-nya akan bagus. Nah, hasilnya ini bermakna buat dia. Hasilnya ini ada artinya buat si subjek. Otomatis ini akan membuat dorongan untuk belajarnya tinggi, motivasi belajarnya tinggi. Kalau yang kedua tadi tidak terpenuhi, walaupun aku performanya bagus, tapi toh hasil UTS besok tidak mempengaruhi IPK ku, misalkan karena faktor corona ini misalkan, pasti motivasinya tidak akan besar juga, ya, karena dia merasa itu tidak bermakna, tidak ada untungnya apa-apa hasilnya untukku. Walaupun usahaku akan menunjukkan hasil yang baik, aku bisa kinerjanya baik, tetapi kinerja baik ini tidak akan menghasilkan apa-apa, toh tidak dinilai UTS kali ini. Nah, ini otomatis akan menurunkan motivasi. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau belum paham diputar lagi ya. Nah, kita aplikasikan aja deh dengan contoh yang kedua. Misalkan
dalam konteks karyawan. Kenapa ada karyawan yang motivasinya tinggi dan ada yang motivasinya rendah? Karyawan yang motivasinya tinggi, dia berkeyakinan bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik di kantor. Dia usaha untuk menjadi karyawan yang baik, itu akan berpengaruh terhadap kinerjanya menjadi karyawan yang baik. Atasan menilai dia karyawan yang baik. Perusahaan menilai dia adalah karyawan yang baik. Dari usahanya dia tadi berangkat pagi, sering lembur, kerjaannya digarap sebaik-baiknya. Gitu. Atasan menilai kamu kinerjanya baik. Perusahaan menilai kamu karyawan yang teladan. Kalau dia yakin karyawan ini usahanya akan menghasilkan itu, dia pasti motivasinya besar. Sebaliknya, ada karyawan yang tidak yakin sama sekali, aku usaha mau kayak apa juga, atasanku nggak peduli, perusahaan juga nggak peduli, nggak ada bedanya aku lembur sama temanku yang pulang cepat terus. Dia nggak ada keyakinan itu, dia nggak ada ekspektasi bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik, pasti motivasinya rendah. Beda dengan karyawan yang tadi, yang meyakini bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang bagus. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, tidak berhenti di situ. Kinerja yang bagus tadi akan menghasilkan apa? Kalau hanya kinerja dinilai bagus saja gitu ya, tetapi nggak ada keuntungan buat si karyawan tadi, nanti lama-lama akan turun juga motivasinya. Tetapi kalau ada perhatian dari karyawan, kamu memang kinerja yang bagus, kamu memang karyawan teladan, karyawan terbaik tahun ini misalkan, ada kinerjanya memang dihargai, tapi juga kinerjanya itu akhirnya menghasilkan sesuatu, misalkan ada tambahan, tunjangan, bonus, atau reward. Nah, dengan motivasinya akan tinggi. Jadi tidak cukup usaha, kinerja, kemudian hasil gitu ya. Jadi harus berkesinambungan. Ya, teori ekspektasi ini memandang motivasi orang itu besar atau kecil tergantung usahanya apakah akan menghasilkan kinerjanya apakah akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, ya, menguntungkan tidak. Ini sederhananya teori ekspektasi. Dia punya ekspektasi, punya harapan bahwa kalau dia melakukan usaha ekstra, itu akan dia menghasilkan sesuatu. Tadi ya, kalau teman-teman belajar, itu akan berubah nih kemampuan kalian ketika ujian. Berpengaruh, usaha kalian itu berpengaruh terhadap kinerja. Dan kinerja kalian itu ada untungnya loh, dengan ada nilainya bagus, IPK bagus, orang tua bahagia, dan seterusnya. Lulus dengan nilai bagus, itu pasti motivasinya akan tinggi. Tapi kalau tidak ada bedanya, mau belajar sama nggak belajar sama aja, itu pasti motivasinya akan rendah untuk belajar. Sama dalam konteks kasus karyawan tadi, ada perusahaan yang sistemnya mau karyawan itu bagus, mau karyawan itu lembur, mau karyawan itu pinter, mau karyawan itu malas-malasan, pulang cepet terus, nggak pernah kontribusi, nggak pernah lembur gitu ya, dinilai sama oleh perusahaan atau tidak ada sistem yang menilai itu, kinerjanya dianggap sama saja, ini pasti akan menurunkan motivasi karyawan. Ya. Orang dipandang ada
bedanya kinerja saja, tapi kalau tidak menghasilkan sesuatu, tadi ya tidak ada organizational rewards, teman-teman lihat di kotak oranye ini, tidak akan termotivasi, apalagi dianggap sama individual performance-nya itu. Mau usahanya ekstra, individual effortnya tadi ya di kotak paling kiri ini, individual effortnya ekstra sama enggak, dianggap sama saja, pasti orang tidak akan termotivasi. Ya. Itu secara sederhana memahami ekspektansi teori. Ya. Agar lebih paham, kita tambah satu contoh lagi deh dalam kasus motivasi beribadah misalkan. Kita sebagai seorang muslim, mengapa ada orang yang motivasi ibadahnya tinggi, ada yang tidak, atau kapan kita merasa motivasi kita tinggi, kapan motivasi ibadah kita rendah gitu ya. Dengan sudut pandang teori ekspektansi ini, orang akan motivasi ibadahnya tinggi kalau dia yakin bahwa usaha yang dia keluarkan untuk melakukan ibadah tadi, misalkan puasa Senin Kemis, tahajud, sedekah, usahanya itu akan berpengaruh terhadap statusnya sebagai orang soleh, orang taat di mata Allah gitu ya. Dinilai sebagai hamba yang taat nih. Itu kalau dia yakin itu bahwa usahanya itu akan berpengaruh terhadap penilaian kita di mata Allah, itu orang motivasinya akan tinggi untuk beribadah. Tapi kalau ternyata Allah itu menilai itu suka-suka saja, tidak berdasarkan performa kita, usaha kita, pasti kita juga malas-malasan tuh, aduh mau ibadah nggak ya? Nanti jangan-jangan yang dipilih jadi orang taat si sembarang orang nih yang nggak pernah ibadah, otomatis dia nggak akan termotivasi, dorongan untuk beribadahnya rendah gitu ya. Nah tadi untunglah sistem Allah sangat adil gitu ya, kita dimotivasi bahwa orang yang dinilai taat, hamba yang taat, hamba yang takwa adalah yang banyak amalnya yang sesuai dengan yang disukai oleh Allah gitu ya. Ini loh orang yang hambaku yang soleh, hambaku yang mukmin gitu ya, orang yang beriman tuh seperti ini, punya label khusus. Jadi usahanya tadi menghasilkan kinerja. Nah kinerjanya tadi menjadi orang yang taat, soleh tadi, menghasilkan sesuatu yang menyenangkan kan, ridhonya Allah, berujung ke syurganya Allah. Nah ini yang membuat orang termotivasi untuk beribadah. Coba Allah mau masukkan ke surga itu sembarang saja, undian saja, suka-suka saja, otomatis orang akan malas-malasan untuk beribadah. Nah ini sederhananya seperti itu ya. Ekspektansi teori itu, misalkan dalam ibadah tadi kita punya ekspektasi bahwa dengan kita usaha ekstra akan menghasilkan hasil yang ekstra pula ya. Hasil yang ekstra itu akan adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah dasarnya teori ekspektasi itu sesederhana ini, simple kan, common sense kan nampaknya, tapi ya ini teori yang banyak diterima gitu ya, banyak yang teori, salah satu teori motivasi yang banyak diterima dan ada perhitungan matematisnya. Menarik kalau teman-teman pelajari lebih lanjut. Itu semoga jelas dengan beberapa contoh saya ini tadi. Silahkan teman-teman putar lagi ini kalau belum jelas ya, dengarkan beberapa kali, dilambatin kalau perlu ya, ngomong saya sudah lambat nih kayaknya. Nah aplikasinya apa? Penerapan sederhana dari ekspektansi teori ini paling kuat dalam penilaian kinerja gitu ya, dalam sistem manajemen kinerja di perusahaan. Perusahaan harus menjamin bahwa usaha itu dihargai gitu ya. Usaha yang dikeluarkan karyawan itu akan menjadi pembeda karyawan itu, mana karyawan yang bagus, mana yang tidak, mana yang
teladan, mana yang karyawan malas-malesan gitu. Ini akan mendorong motivasi karyawan. Dan tidak cukup dari situ, setelah usaha itu dibedakan, pembedaan itu ada hasilnya enggak gitu. Dia jadi karyawan teladan itu ada hasil yang menyenangkan enggak? Apakah cuman status saja tapi enggak dapat apa-apa gitu ya? Ngapain aku susah-susah lembur, ngapain aku susah-susah ngerjain ini serius kalau enggak ada hasilnya? Sama aja sama karyawanku yang males-malesan, temanku yang males-malesan gitu. Gajinya masih sama, nggak ada bonus apa-apa, sama aja gitu. Aku lebih repot aja tapi hasilnya sama, otomatis akan menurunkan motivasi. Nah, ini contoh penerapan ekspektasi teori dalam motivasi di dunia industri gitu ya. Jadi hal yang sangat umum kita lihat gitu ya. Ada karyawannya, ada penilaian kinerja, ada karyawan star, ada karyawan yang performa bagus, ada karyawan yang bermasalah, ada karyawan yang underperform gitu. Itu berpengaruh terhadap motivasi karyawan. Nah, ini penerapan salah satunya. Ini juga kita bisa memahami mengapa di institusi-institusi tertentu misalkan karyawannya motivasinya rendah. Karena apa? Karena sama aja tuh, usahaku besar untuk melakukan kerja ekstra gitu ya, tapi tidak ada hubungannya dengan kinerjaku dianggap biasa-biasa saja, tidak ada sistem yang bisa menilai kinerjaku itu. Kinerjaku dinilai sama aja sama temen yang malas-malesan, mau pintar mau bodoh bayarannya sama kok gitu ya. Ini yang membuat karyawan motivasinya rendah. Nah, ini aplikasi penerapan ekspektasi teori di dunia organisasi, di dunia industri gitu ya. Oke, itu saya kira sudah ada beberapa contoh secara konsep teori ekspektasi. Semoga teman-teman paham dan juga gambaran penerapannya. Teman-teman bisa baca lagi, cari artikel-artikel tentang ini. Itu ya, jadi satu saja teori yang kita pelajari, teori kontemporer, teori tadi apa? Reinforcement, teori apalagi tadi yang ada di slide di awal, teori equity, keadilan, kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, berikutnya kita akan belajar penerapannya. Penerapan dari teori-teori motivasi ini di setting dunia kerja kayak apa sih? Nah, penerapannya adalah, salah satu bentuk penerapannya adalah yang kita sebut dengan job characteristic model. Jadi kita tahu nih, orang itu termotivasi di kantor tuh kalau begini toh. Orang itu dalam bekerja termotivasi untuk bekerja secara internal tuh kalau pekerjaannya seperti ini toh. Teori-teori tadi menginformasikan kita banyak hal tentang itu. Nah, ada dua ahli, Heckman and Oldham ini merumuskan berdasarkan teori-teori itu, kalau begitu pekerjaan yang bisa memotivasi orang itu adalah pekerjaan yang punya karakteristik seperti ini. Dengan adanya karakteristik ini, orang akan bersemangat untuk bekerja. Orang akan termotivasi secara internal untuk menunjukkan kinerja yang bagus. Gitu. Nah, ini dari teori itu merumuskan ini, dan ini aplikasinya. Kalian bisa terapkan tuh. Saya kemarin bahkan meneliti tentang ini di driver ojol ya. Penelitian terbaru saya menemukan temuan menarik yang mengarah ke sini juga. Kita bahas satu-satu ya. Menurut Heckman Oldham ini ada 5 karakteristik pekerjaan yang akan membuat orang itu termotivasi dalam bekerja. Nah, 5 karakteristik ini ada task variety, variasi tugas, task identity, identitas tugas, kemudian task significance, signifikansi tugas, kemudian autonomy ya, kemudian feedback, umpan balik nih. Ada 5 karakteristik ini, 5 aspek dalam pekerjaan yang membuat karyawan suatu pekerjaan ini membuat motivasi
karyawannya akan tinggi. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau dalam pekerjaan itu ada kelima komponen ini, itu karyawan yang mengerjakan pekerjaan itu motivasinya akan terjaga, ya, akan tetap tinggi. Nah, target kalian yang kedua memahami ini, ya, memahami 5 karakteristik pekerjaan ini. Ini dalam teori job karakteristik model. Apa saja? Yang pertama, variasi tugas. Orang akan lebih termotivasi dalam bekerja kalau tugasnya itu bervariasi, lawan dari monoton, ya. Kalau pekerjaannya itu saja, bayangkan orang pekerjaannya hanya menyetempel saja dalam satu hari, 5.000 pekerjaannya banyak, 5.000 kali kerja, tapi 5.000 kali kerja itu adalah satu pekerjaan yang sama diulang 5.000 kali. Bayangkan, ya. Semakin bervariasi, semakin mudah memotivasi pekerjaan itu. Begitu juga sebaliknya, semakin monoton, semakin mudah bosan, semakin tidak termotivasi. Simpel, ya, difahami. Yang kedua, identitas tugas. Pekerjaan yang bisa memotivasi karyawan adalah pekerjaan yang identitasnya jelas. Apa maksudnya? A sampai Z itu ketahuan, oh ini hasil pekerjaan saya, ya. Ilustrasi sederhananya seperti ini identitas tugas itu. Identitas tugas yang full, yang tinggi, identitasnya tinggi itu adalah pekerjaan seorang penjahit baju. Menjahit baju di tailor kecil, ya. Dia mulai dari motong kain, bikin pola, jahit, ngerapiin, nyetrika, itu dia yang mengerjakan. Tailor kecil. Identitas tugasnya jelas, ini baju hasil kerjaan saya. Tapi identitas tugas yang rendah itu adalah contohnya di konveksi besar, di mana setiap prosesnya dibagi-bagi, yang motong sendiri, kemudian digeser ke proses berikutnya, bikin pola. Setelah bikin pola, yang jahit sendiri, yang merapikan sendiri, masang kancing sendiri, membersihkan sisa-sisa benangnya sendiri. Setiap pekerjaan dibagi-bagi. Nah, itu identitas tugasnya rendah. Apa pekerjaanmu? Pekerjaanku bersihin benang di sisa-sisa di baju yang sudah jadi. Itu identitas tugasnya rendah. Dibanding dengan apa pekerjaanmu? Pekerjaanku adalah membuat baju dari kain masih gulungan menjadi baju yang siap dipakai. Itu identitas tugas tinggi. Paham, ya? Oke, cepat saja. Kemudian yang ketiga, karakteristik pekerjaan yang itu bisa memotivasi adalah signifikansi tugas. Penting nggak sih tugas itu buat orang lain? Ngefek nggak sih pekerjaan dia buat orang lain? Bisa di dalam dan di luar organisasi. Nah, kalau dia merasa tahu bahwa pekerjaanku ini penting, ngefek, dia akan semakin termotivasi dalam bekerja. Misalkan penjahit tadi, dia merasa, oh penting nih aku bekerja dengan sebaik-baiknya karena ini aku jahitin seragam anak sekolah, atau aku menjahitin baju APD-nya hazmat gitu, ya, APD orang di rumah sakit, tenaga medis. Kalau ada yang bolong, nanti virus bisa masuk, ya, dia bisa ketularan tugas medis. Dia tahu nih makna penting pekerjaannya. Nah, ini akan meningkatkan motivasi kerja. Dulu di bidang otomotif ada orang yang bagiannya ngecek saja, quality control saja. Cuman kerjanya ngamatin setiap komponen ada yang kendor atau enggak gitu. Itu kalau tidak mengetahui signifikansi tugasnya, walaupun itu memang pekerjaan memang jelas itu penting, ya, tapi dia tidak tahu itu penting, itu akan rendah motivasinya. Duh, males banget sih, ngapain sih aku ngelakuin ini terus. Tapi dia tahu signifikansinya, kalau dia tidak melakukan ini atau dia lalai, akan ada nasib satu keluarga yang menggunakan mobil ini yang bisa celaka. Signifikansinya tinggi.
dia akan termotivasi. Gitu ya. Saya harap jelas. Kemudian yang keempat adalah otonomi. Dia mandiri nggak? Dia sangat tergantung orang lain atau nggak dalam bekerja itu. Semakin dia punya kewenangan untuk menentukan cara kerjanya, proses kerjanya, itu akan semakin tinggi biasanya motivasinya. Ya, misalkan itu tadi kita buruh yang sudah mengikuti SOP saja, itu motivasi kerjanya bisa rendah, harus disupport dengan motivasi eksternal ya, dengan upah misalkan ya. Tapi motivasi internalnya rendah, ngapain sih ngelipetin ini terus setiap hari seharian gitu. Nggak bisa aku dengan gaya lain, nggak bisa dengan cara kerjaku sendiri, karena sudah ikut sistem. Tapi penjahit misalkan yang bekerja sendiri, dia punya otonomi, aku mau bikin celananya dulu baru bajunya, atau aku mau bikin polanya atau gimana lah, dia bisa mereka-reka sendiri proses kerjanya karena dia kerja mandiri. Itu kepuasan kerjanya bisa lebih tinggi ya. Yang terakhir nanti kita beri contoh biar lebih mudah dipahami. Feedback. Orang akan termotivasi kalau dia feedbacknya jelas, atau hasil dari kerjaannya itu jelas, langsung dia ketahui ya. Oke, aku melakukan ini, hasilnya apa? Hasilnya aku mendapatkan rating sekian, aku dinilai atasanku oke sekian, atau aku telah berhasil memproduksi sekian potong baju. Itu feedback. Dia tahu hasil dari pekerjaannya. Tapi kalau dia bekerjanya hanya ada ban berjalan konveyor itu ya, dia cuman masang skrup gitu ya, lewat begitu saja, dia nggak tahu hasil kerjaanku tuh bagus atau enggak sih, aku sudah menghasilkan berapa sih, dia nggak tahu, motivasinya bisa rendah. Oke, saya gabung penjelasan ini dengan contoh profesi yang sangat dekat dengan kita, ojek online tadi. Dalam temuan saya, dalam penelitian itu, ojek online itu mereka menghadapi ketidakpastian pekerjaan yang sangat tinggi. Cuma statusnya mitra, nggak ada asuransi, harus bayar sendiri dan seterusnya. Tidak pastilah. Kalau Grab atau Gojek tutup, mereka bubar gitu ya. Mereka pengangguran langsung gitu. Serba tidak pasti. Menurut teori, kalau ketidakpastian tinggi, kepuasan kerja rendah, motivasi kerja rendah. Tetapi berdasarkan temuan ini, motivasi kerja mereka tinggi. Kenapa? Karena temuannya adalah karakteristik pekerjaan ini. Karakteristik pekerjaan seorang Gojek, ojek online, ojol, itu ternyata terpenuhi nih 5 karakteristik ini. Variasi tugas. Ya, mereka bisa ngantar penumpang, jemput makanan, antar barang, bisa belanjain orang, bervariasi ya. Kemudian identitas tugas, dia tahu betul mulai dari penumpang dijemput sampai penumpang sampai tujuan, mulai dari belanjain barang di supermarket sampai barang itu sampai ke pelanggan. Jelas proses kerjanya itu dari awal sampai akhir, identitas tugasnya jelas. Signifikansi tugas jelas ya, orang pasti merasa terbantu dengan keberadaan Gojek. Makasih ya Pak, makasih ya Mas, untung diantar Bapak, untung anak saya diantar jemput Bapak setiap hari. Signifikan, penting. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi, orang takut keluar rumah, keberadaan dia serasa sangat penting, motivasinya tinggi. Kemudian otonomi. Gojek bisa sangat bebas menentukan gaya kerjanya. Aku kerja ambil Grab, antar barang. Kalau Grab itu ya, Grab bisa disetting, dia hanya Grab Food saja, atau Grab Box ya kalau nggak salah.
hanya itu saja, bisa mandiri diatur. Gojek dia bisa ngatur kapan aku akan beroperasi, waktunya, otonomi, dia punya style sendiri dalam bekerja masing-masing driver. Feedback, jelas feedbacknya langsung, baik secara respon dari pelanggan, terima kasih ya mas, kasih tip, rating bintang 4, bintang 5-nya ya kak. Dan juga pendapatan langsung, dia tahu dapatnya berapa dari dia pekerjaan mengantar ini. Feedbacknya langsung. Semakin cepat feedback itu diberikan, semakin tinggi pekerjaan itu memotivasi. Ya. Makanya kalau kita bekerja itu tahu dari dosennya dan nilainya, itu juga semakin semangat dalam mengerjakan tugas. Sama ojek juga seperti itu kan, bintang 5 semakin semangat, dapat tips semakin semangat, dapat masukan dari aplikator, dia bisa memperbaiki kinerjanya. Inilah mengapa ojek online ini walaupun serba tidak pasti, uncertainty-nya sangat tinggi, tapi mereka termotivasi dalam bekerja karena ada unsur-unsur job karakteristik ini yang terpenuhi dari pekerjaan mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari teori-teori motivasi tadi. Di sini ada unsur ekspektansi, di sini ada unsur reinforcement, ada unsur equity. Kalian bisa baca-baca, dan ini penerapannya di sini. Gimana aplikasinya? Kalau kita besok menjadi seorang atasan, menjadi seorang pemilik perusahaan misalkan, terapkan prinsip-prinsip ini sebisa mungkin. Ya. Ada variasi tugas, ada identitas tugas yang jelas untuk setiap karyawan bila itu memungkinkan. Ada yakinkan mereka bahwa pekerjaan mereka penting, gitu ya. Berikan kelonggaran, berikan otonomi bila itu memungkinkan, gitu ya. Kemudian secepat mungkin berikan umpan balik atau feedback bagi setiap karyawan. Dengan ini insya Allah karyawan kita akan terjaga motivasinya, tidak hanya berupa gaji saja yang memotivasi, tapi dari desain pekerjaan sendiri pun sudah bisa menggerakkan semangat mereka ya untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Oke, sudah 37 menit, semoga kuota kalian cukup ya. Nah, kalau tidak cukup dipercepat playbacknya 1,5 kali. Oke, itu saja. Terima kasih. Banyak teori motivasi, kalian tidak harus paham semua langsung, tapi minimal 2 ini kalian paham ekspektansi teori dan kalian paham penerapan teori motivasi dalam karakteristik pekerjaan. Terima kasih. Semoga ada sesuatu yang kalian pelajari hari ini. Semoga tetap semangat dalam situasi saat ini. Sampai ketemu dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.